Ini kisah seorang gadis yang mencari kebebasan dari belenggu bayang-bayang seseorang. Hingga saat ini masih belum bisa terlepas dari belenggu, bahkan belum menemukan titik terang untuk mendapatkan kebebasan. Terlalu sulit untuk melepas diri dari belenggu hingga saya memilih jalan yang bisa dikatakan salah untuk melepaskannya. Dan inilah awal mula belenggu tersebut terpasang di tubuhnya. Ia bernama Nurmilah, biasa dipanggil Mila. Hari itu merupakan hari kelulusan. Ia telah lulus sekolah menengah atas dan hari itu merupakan hari kebahagiaannya yang dianggap hanya terjadi beberapa jam yang lalu saat ia berada di sekolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mila, ambil saya jurusan kedokteran kok, seperti sepupumu Fatma. Tapi Nana, mau ambil jurusan sastra. Kamu jadi apa kalau aku ambil jurusan sastra? Betul itu kata mau bilang kita jurusan sastra, saya jurusan kedokteran. Karena jurusan kedokteran itu lebih bagus, masa depannya juga jelas, terus gajinya juga banyak. Saya jurusan kedokteran. Saya pengen juga ambil jurusan yang saya suka, bukan jurusan yang bapak suka. Ikuti saja apa dikatakan orang tua, Mila. Tapi pilihanku sudah banyak di sastra, memangnya kenapa dengan sastra? Kamu ini dikasih tahu keras kepala sekali. Kita carikan demi kebaikanmu. Kau lihat itu sepupumu ya? Apa yang dia mau orang tuanya dia ikuti terus. Kau membantu terus. Apa nggak mau? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Mila? Bagaimana kabarnya, Fatma? Alhamdulillah baik kita nih. Kalau om mau tanya bagaimana? Alhamdulillah juga baik. Mila mau kuliah juga tuh. Bagaimana kalau dia kuliah saja di yang di fakultas kedokteran juga? Dan dia sama-sama saya. Iya, pasti itu dia ambil jurusan kedokteran. Karena sudah itu nih jurusan yang paling bagus. Banyak juga orang yang di luar teman-teman apa sepupu-sepupumu itu yang pilih jurusan kedokteran. Kamu mau ke jurusan mana lagi, Kak? Selain paling, mama kau bisa dia yang aku. Mila, kamu gimana? Turun dulu sini. Iya. Kamu ini bilang orang tua masih bicara, kau langsung ke tasmu. Oke, bagus sekali begitu. Apa kamu? Tidak, terima kapatunya. Kedokteran sudah kita kasih tahu, Pak. Mau kuliah saja di UO. Tapi mau saya dia mesti kita selesai nih. Kamu kuliah saja di rumah, nak. Supaya nanti kamu tinggal sama Fatma satu kos. Banyak sekali ngomong ya. Apa nggak mau? Masih untung kita kasih sekolah. Kalau itu yang saya pokok Fatma. Apa yang dia mau orang tuanya dia ikuti terus. Dia tidak pernah membantah. Tidak kayak kau membantah terus. Iya kasih anak. Beda sekali dengan semuanya Fatma. Fatma itu dia kasih sudah cantik, pintar, penurut, tidak pernah ada bantah perintahnya. Apa yang dibilang orang tuanya. Ini Mila kasihan membantah terus. Itu juga semua demi kebaikan Mila, bukan untuk orang lain. Iya. Hari berlalu begitu cepat. Saat ini Mila sudah menjadi mahasiswa jurusan pendidikan bahasa Inggris di Universitas Halu Oleo. Saat ia tidak masuk jurusan kedokteran, orang tuanya semakin membanggakan Fatma dan membandingkannya dengan Mila. Sekarang Mila dan Fatma tinggal satu kos. Kau sudah pulang ya? Kenapa saya tidak dengar suaramu?
Masakan kita dulu nasi. Kalau nih? Belum masak, Pak? Belum. Kalau saya sudah memasak, Bapak saya suruh kau. Ih, bodoh sekali juga, Pak. Mau kau bikin apa, Pak, yang dari tadi di kos? Kau buta kah? Kau buta? Saya main HP, saya nonton. Pimi, kok Pimi masak cepat? Saya lapar sekali, Pak. Lamanya juga banyak drama. Mila kasih mati lampu sama tidur, Pi. Saya lagi kerja tugas ini, bisa dikumpul. Astaga, nah tidak lama Ji, itu ku kasih mati saja baru kau duduk lagi kerja tugasmu. Susah sekali. Bagaimana sama kerja tugas kalau dikasih mati lampu? Saya tidak peduli, pokoknya aku kasih mati itu lampu sama tidur bisa mengantuk. Saya harus kerja cepat kasihan tugas, bisa mau dikumpul kasihan. Kenapa kan tidak dari ini hari kau tidak kerja itu tugasmu, kasihan? Kenapa kau harus kerja malam-malam begini? Mana saya mau tidur harus kasih mati lampu baru saya bisa tidur, Pak. Besok ada kuliah aku pagi saya, jangan ku kasih halang-halangi saya dengan tugasmu itu. Kasih mati lampu cepat. Penulisan kamunya Itu masih kita mau kecil terus, Pak. bagaimana nih kuliah? Lancar kah? Lancar kita deh. Capek tapi maksudnya libur-libur begini tuh tidak apa juga. Bantu orang tua kah? Jadi ini kan kamu ini tinggal sama Aden itu. Kamu tanya bagaimana itu Aden selama dakwah sama kamu? Itu tergantung kalau bilang ini lah sekali pun lah. Masa tuh dia menyapu dia nggak bisa. Baru tuh dia nggak pergi itu juga kuliah lah. Dari situ apa-apa sendiri itu kasihan tak kerja sendiri. Masa saya capek-capek dari kampus harus memasak sendiri lagi. Tuh dia nggak masuk dia juga kuliah. Saya nggak paksa dia juga sebenarnya lah. Tapi maksudku dia inisiatif kasihan. Memang kasihan itu anak. Begitu dari dulu. Saya kira sudah akan berubah karena tinggal nih sama orang lain tuh jadi udah berubah-ubah nih sikapnya. Yang dan kebiasaan udah tinggal di rumah. Begini kami bisa nasihati dia juga lah. Tapi dia nggak dengar saya begitu. Isaan kayak gimana dia? Saja kami juga nasihati. Jadi Apa yang orang masih cancel sekali? sama kali itu Pak. Cerita kan bilang. Kenapa bilang? Ada kok sama sepupunya yang sama Fatma tuh. Terus? Tapi katanya malas sekali kasihan, tidak mau bantu Fatma. Suruh dia itu kan dia sepupumu, sepeda juga nanya. Masa hanya dia tidur dalam kos? Sudah belum, sudah suruh juga sebenarnya tapi nggak tahu mau gimana deh. Aku pusing, Pak. Setiap berubah-berubah di sifatnya kan? Begitu Ya, terus. kan kita tahu tuh adanya gitu orang manja kasihan. Jadi ya sabar-sabar, tapi kan nasihati dia tuh kasih ajak dia bye-bye maksudnya. Kan kita kok sama-sama bilang tuh ke suami ya, kok sama-sama. Jadi kita ini saling bantu. Siapa yang duluan di kos itu yang duluan memasak atau apa di kos begitu ya kita kasih tahu. Iya, minta. Iya. Tapi kalau memang dia tidak mau kerja di kos, suruh pasti kalau saya dalam kos. Jangan begitu loh, bisa ya. Daripada hanya kasih habis beras dalam kos. Ini gaji lah. Kalau begitu Pale, kau cari kami lagi kos untuk anakmu itu. Ada uang tuh banyak uang tuh. Nanti kalau dia kasih bebas aja orang tidak bagus lah. Terserah kita Pale, bagus itu anaknya kita. Mila, ayo keluar makanan sudah siang. Mila, Pak, datang dia anakku ini tidak keluar kamar. Kenapa bilang? Kenapa nanti keluar? Tahu, kau dong pernah saja itu tidak keluar kamar. Gila. Mila. Aku sudah tidak kuat lagi menjadi bayang-bayangnya. Tak kuat lagi menjadi orang lain. Tak kuat lagi.
terus berada dalam kepura-puraan yang memaksaku harus terlihat bahagia dengan semua keputusan dalam hidupku yang sama sekali bukan pilihanku, bukan sumber kebahagiaanku. Aku sudah terlalu lelah menunggu pelangi dalam hidupku, karena yang kurasakan dari dulu hanyalah hujan saja. Tak pernah ada sedikit pun pelangi yang singgah ke dalam kehidupanku. Aku percaya dengan sebuah kalimat yang mengatakan bahwa setelah semua cobaan yang kita hadapi, pasti setelahnya kita akan mendapat kebahagiaan. Tetapi aku sudah tidak sanggup lagi untuk menunggu kebahagiaan itu datang dalam kehidupanku. Yang aku inginkan sekarang segera terbebas dari semua yang kualami, dari semua tekanan, tuntutan, dan terutama terbebas dari belenggu bayang-bayang sepupuku sendiri. Inilah keputusanku untuk mengakhiri semuanya. Inilah caraku untuk melepas belenggu yang ada di tubuhku. Keputusanku ini sudah kupikirkan dengan matang. Malam ini, aku meyakinkan diriku untuk bisa melepas yang seharusnya sudah terlepas sejak lama. Aku akan melakukannya esok hari, saat mamahku datang ke kamar untuk memanggilku sarapan bersama. Di saat itu juga, ia akan melihatku melayang dengan seutas tali yang berada di leherku. Aku akan melepas belenggu bayang-bayang tersebut dari tubuhku, dan akan kuakhiri kisahku ini dengan cara yang bisa dikatakan salah, yaitu bunuh diri.